Bismillahirrahmanirrahim. Keunggulan LMS Madinah Pok Jawa Jakarta Selatan. LMS yang dimaksud adalah Learning Management System, yaitu sistem pengelolaan pembelajaran online. Ada 4 tahapan program pendampingan IKM atau implementasi kurikulum merdeka di Jakarta Selatan bagi madrasah ataupun RA. Pertama ada sosialisasi, yang kedua adalah bimbingan teknis atau BIMTEK, ketiga ada in-house training IHT, keempatnya adalah coaching dan mentoring. Sosialisasi dan bimbingan teknis sudah dilaksanakan, jadi yang sekarang akan dilakukan adalah in-house training. Adapun coaching dan mentoring akan dilakukan setelah in-house training. Ada 4 media pelatihan yang digunakan dalam IHT. Yang pertama adalah bahan pembelajaran, yaitu buku 1, buku 2 untuk sebagai panduan pembelajaran atau pelatihan. Kemudian dilengkapi, dikembangkan dalam bentuk Learning Management System ataupun LMS yang kita namai dengan Madinah. Kemudian kita lengkapi dengan video tutorial tentang materi-materi, dan yang ketiga ditambah atau dikuatkan dengan adanya podcast. Insya Allah ke depan akan ada. Untuk kali ini kita akan mengulas tentang 9 keunggulan LMS Madinah yang dikembangkan oleh Pok Jawa Jakarta Selatan. Pertama, pembelajaran mandiri. Jadi LMS menyediakan atau memfasilitasi pembelajaran mandiri. LMS Madinah memfasilitasi peserta untuk belajar mandiri dengan bahan instruksi yang sederhana, langkah-langkah yang terstruktur seperti bisa kita lihat di gambar samping atau video samping. Di situ ada kalimatnya dengan instruksi yang sederhana. Saudara dapat memilih sikap. Kemudian sebelum mengikuti pembelajaran IHT, saudara dimohon menjawab tes awal IHT IKM. Jadi bentuknya bahasa instruksi dan langkah-langkahnya terstruktur. Yang kedua, berbasis aktivitas. LMS Madinah tersusun dari 5 tahapan dengan kode berikut, yaitu dari mindset, analisis, demonstrasi, inovasi, dan assessment. Kemudian kalau ada MO atau M0 itu artinya O itu adalah pengantar. Seperti dalam gambar di sini ada, misalnya kita lihat di KOSP gitu ya, di KOSP, diklik KOSP, di situ ada mindset, kemudian yang warnanya hijau, kemudian yang ke bawah itu kegiatan-kegiatan, kemudian ada analisis, di bawahnya kegiatan-kegiatan, kemudian juga ada demonstrasi sampai ke inovasi. Itu bentuk tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, disediakan di LMS ini. Keunggulan yang ketiga adalah LMS-nya berorientasi pada produk. LMS Madinah menyediakan langkah-langkah kegiatan untuk menghasilkan tidak produk atau perangkat kurikulum merdeka, yaitu KOSP, modul ajar, dan modul project. Jadi bisa dilihat di gambar, ada di video samping, ada materi 1 KOSP, ada langkah-langkahnya untuk mencapai perangkat kurikulum yang diinginkan oleh kurikulum merdeka. Ada 3. Selanjutnya, untuk keunggulan yang keempat adalah kegiatan kolaborasi, di mana LMS Madinah memfasilitasi peserta untuk mengadakan kegiatan kolaborasi saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Makanya di situ ada tersedia instruksi kegiatan kelompok ataupun aktivitas forum untuk berbagi. Ini ada misalnya ada perubahan pola pikir, misalnya kita klik perubahan pola pikir, di situ ada kegiatan untuk secara mandiri. Kemudian di bawahnya saudara menulis pendapatnya di tombol add discussion topic, kemudian lalu gabungkan dengan pendapat peserta lain sehingga menjadi satu kesepakatan. Adapun keunggulan yang kelima, LMS ini merupakan
bisa dijadikan pendampingan berkelanjutan oleh pengawas atau fasilitator, di mana LMS itu menyediakan fasilitas pendampingan bagi peserta oleh pengawas sebagai pembina ataupun fasilitator sebagai pendamping pengawas jika diperlukan. Seperti yang ada di gambar samping, ada fasilitator, ada pengawas. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, bahan LMS Madinah menjadi bahan program bagi pengawas, kepala ataupun guru. Program bagi pengawas. Jadi LMS Madinah dapat dijadikan program pembimbingan dan pelatihan guru oleh pengawas dengan cara menjadikan langkah Madinah sebagai pendekatan pembimbingan di setiap materi berikut KOSP, modul aja atau modul project. Misalnya seperti ini, Bimblas 1 mindset 2 jam, Bimblas 2 analisis 4 jam, Bimblas ketiga demonstrasi dengan secara online 10 jam, 10 JP, Bimblas keempat inovasi kombinasi 10 JP, kemudian Bimblas 5 asesmen tatap muka 2 JP. Di sini bisa dijadikan program pengawas. Atau juga bisa menjadi program bagi kepala madrasah. LMS Madinah dapat dijadikan program pembinaan guru oleh kepala madrasah dengan cara menjadikan langkah Madinah sebagai pendekatan pembinaan di materi berikut KOSP, modul ajar, modul project. Program kepala didampingi oleh pengawas sebagai pembina ataupun fasilitator. Langkahnya sama, pembinaan 1 tentang mindset, di mana kepala madrasah mengadakan pertemuan dengan guru untuk curah pendapat. Itu 2 JP. Kemudian pembinaan kedua tentang analisis tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi online 20 JP, kepala memantau aktivitas guru secara online di LMS Madinah. Keempatnya adalah inovasi, kepala mendampingi guru melakukan inovasi baik secara online maupun tatap muka dipandu LMS Madinah. Kelimanya pembinaan asesmen, yaitu tatap muka 2 JP, kepala dan guru melihat hasil kerja dan berkoordinasi dengan pengawas. Jadi ini bisa menjadi bahan ataupun program bagi kepala. Begitu juga untuk program bagi guru. Jadi LMS Madinah dapat dijadikan program pengembangan profesi oleh guru dengan cara menjadikan langkah-langkah Madinah sebagai pendekatan gitu. Jadi ini didampingi oleh kepala dan pengawas. Langkahnya sama, program 1 misalnya mindset 2 jam. Guru mengikuti langkah yang ada di LMS secara mandiri. Kemudian program kedua analisis 4 JP. Guru mengikuti langkah yang ada di LMS secara mandiri. Begitu juga sampai mandiri. Yang terakhir, program yang kelima, asesmen tatap muka 2 JP. Guru menyerahkan hasil kerja kepada kepala atau guru untuk ataupun kepala atau pengawas, ini pengawas untuk dikoreksi. Adapun keunggulan yang ketujuh, langkah terstruktur dan sistematis. Itu ya, yang langkah terstruktur itu bahwa LMS Madinah menggunakan pendekatan Madinah, yaitu M yang pertama itu adalah mindset, yang kegiatannya curah pendapat paparan materi. Yang keduanya adalah A nya itu adalah analisis. Kemudian yang ketiganya adalah D, demonstrasi. Kemudian in nya itu adalah inovasi. Dan yang kelimanya adalah A nya itu assessment. Jadi langkahnya terstruktur secara mengikuti pendekatan Madinah. Kemudian langkah sistematisnya, yang maksud dengan langkah sistematis bahwa mindset itu dalam rangka memunculkan kesadaran dan penyamaan konsep. Kemudian yang keduanya itu ada analisis, membandingkan atau mengamati untuk menghasilkan kerangka kerja yang realistis. Kemudian langkah yang ketiga demonstrasi, itu menguatkan konsep. Yang keempat itu adalah inovasi, menyusun produk berdasarkan kerangka kerja dan penguatan konsep. Sedangkan yang kelimanya itu assessment, yaitu mengekspos proses dan produk serta membuka ruang penguatan. Jadi langkahnya betul sistematis. Kemudian untuk keunggulan yang ke-8 adalah media berbagi. Jadi LMS ini memfasilitasi menyiapkan fasilitas untuk berbagi baik dokumen maupun pendapat di fitur aktivitas forum. Jadi ada tanda forum, berarti di situ adalah kegiatan-kegiatan untuk berbagi antara guru-guru yang ikut di kelas tersebut. Kemudian untuk keunggulan yang terakhir yaitu ke-9, paket lengkap. Bahwa LMS ini ada paket lengkap. Dengan paket lengkap yaitu bahwa
LMS Madinah menyediakan peraturan, panduan, contoh KOSP, tujuan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, contoh-contohnya sudah disiapkan. Kemudian ada PPT materi, ada PPT langkah kegiatan, ada lembar kerja untuk mencapai atau menghasilkan suatu produk. Kemudian tersedia juga tes awal dan tes akhir. Yang terakhir itu pun disediakan e-book untuk buku 2 yang menggunakan PDF. Jadi setelahnya, keunggulan LMS Madinah itu pembelajarannya mandiri, berbasis aktivitas, berorientasi produk, kegiatan kolaborasi, pendampingan berkelanjutan oleh pengawas atau fasilitator, bahan program bagi pengawas, kepala ataupun guru, langkah terstruktur dan sistematis, ke-8 media berbagi, ke-9 paket lengkap. Terima kasih. Pengawas berdaya memberdayakan, madrasah mandiri berprestasi. Tagline kami, fokus lokal, dampak nasional.